Assalamualaikum. Ubi kita olah menjadi makanan atau jajanan kekinian. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan ini ubi yang sudah dikukus dan dikupas. Lalu kita haluskan. Saya menggunakan parutan untuk MPASI ya teman-teman, karena ini ubinya sudah dingin. Ini sisa-sisa dimakan dan ternyata anak-anak dan suami kurang suka karena ini ubinya itu apa ya, kalau orang Sunda itu bilangnya cangor ya, nggak pulen gitu, nggak empuk gitu, jadi kurang enak kalau dimakan langsung. Makanya saya olah menjadi cemilan yang pastinya akan jadi rebutan ya, disukai oleh anak-anak maupun dewasa. Kalau teman-teman punya ubi yang bagus dan pas udah dikukus itu langsung saja dihaluskan saat kondisi masih panas ya. Jadi menghaluskannya itu bakalan lebih mudah dan lebih cepat untuk halusnya. Karena ini ubinya udah dingin dan cangor gitu, jadi haluskannya saya gunakan parutan seperti ini biar lebih halus ya teman-teman. Nah, ini udah semuanya dihaluskan. Kita tambahkan dengan selai coklat. Ini benar-benar tanpa takaran ya, disesuaikan saja dengan selera masing-masing karena ini insya Allah anti gagal meskipun tanpa takaran juga. Jadi disesuaikan dengan jumlah ubi yang teman-teman punya di rumah, bisa sedikit atau banyak juga ya. Ini jumlah selai coklatnya disesuaikan dengan jumlah ubinya ya, dan disesuaikan dengan selera juga, mau manis atau tidak terlalu manis bisa disesuaikan ya. Karena jenis ubi juga ini mempengaruhi ya terhadap konsistensi adonannya. Ada ubi yang agak berair, atau ada juga ubi yang pulen gitu. Nah, ini sudah tercampur dengan selai coklatnya. Biar lebih terasa coklat, saya akan tambahkan dengan coklat blok. Ini cukup 1 blok saja, kurang lebih 50 gram ya. Kita agak kecil-kecilkan, lalu tambahkan dengan mentega atau margarin dan kita tim ya. Caranya seperti ini. Siapkan air, jangan terlalu mendidih ya, cukup panas saja. Lalu kita simpan coklat dan mentega di atasnya ya. Jadi panci yang berisi coklatnya disimpan di atasnya, jangan sampai uap-uapnya netes-netes ya ke coklatnya. Nah, sudah mencair seperti ini, tinggal kita tambahkan ke adonan ubinya. Ini selain untuk lebih menambah cita rasa ya, agar lebih terasa coklat, coklat blok ini juga berfungsi untuk nanti ubinya itu biar lebih ngeset ya kalau udah dinginnya, kalau udah jadinya. Karena kan kalau coklat blok kalau udah dingin bakal mengeras kembali gitu ya. Jadi jumlah coklat bloknya juga bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman mau nanti hasilnya lebih padat, coklat bloknya bisa ditambahkan ya. Untuk seperti ini, atau teman-teman boleh juga membulatkan dengan tangan satu persatu atau buat kotak-kotak dengan tangan ya. Ini biar lebih cepat saja, kita buat lebih besar seperti ini. Jadi satu bagian nanti bisa kita potong-potong biar lebih cepat pengerjaannya. Nah, ini tinggal kita rapihkan, bisa menggunakan scraper seperti ini. Dengan bentuk sesuai teman-teman, ketebalannya juga bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Sudah siap, tinggal kita masukkan ke wadah dan kita masukkan ke kulkas agar lebih ngeset ya. Ini setelah keluar dari kulkas atau freezer, tinggal kita tambahkan taburan coklat bubuk ini dan bisa kita rapihkan bagian pinggir-pinggirnya agar lebih cantik, lebih rapih juga. Kita potong-potong sesuai selera. Kita potong kotak-kotak saja seperti ini biar menyerupai truffle coklat yang mahal itu ya teman-teman. Padahal ini dari ubi tapi rasanya luar biasa enak, tidak kalah enak dengan truffle coklat yang di luaran sana gitu ya. Ubi yang tadinya tidak dimakan oleh anak-anak dan suami, ternyata kalau sudah diolah seperti ini jadi rebutan. Langsung ke resep yang kedua.
Kita siapkan 200 gram ubi yang sudah dikukus dan dikupas kulitnya. Lalu siapkan juga 200 ml santan kekentalan sedang. Ini saya dapat dari setengah bungkus santan instan ditambah air sampai 200 ml. Lalu 90 gram gula pasir, 25 gram tepung beras, dan 75 gram tepung tapioka. Ini juga ada garam sama vanili masing-masing 1/4 sendok teh. Ini semua bahan tinggal kita campur saja ya, semudah itu bikinnya, tanpa mixer, tanpa proses tahapan juga. Nah, ini kita campur semuanya dalam blender, mulai dari ubinya, gula pasir, lalu tepung-tepungan ya, tepung beras dan tepung tapioka. Dan tak lupa kita masukkan garam dan vanili, dan terakhir santannya ya. Kalau teman-teman mau santannya lebih kental lagi, bisa ya dari 1 bungkus santan instan. Nah, ini kita blender dulu loyangnya dengan minyak, lalu kita tuangkan adonan ubinya, lalu kita rapihkan, dan ini siap untuk dikukus. Lapisi tutupnya dengan kain bersih agar uapnya tidak netes-netes. Kita kukus kurang lebih 10 menit sampai ngeset. Sambil menunggu kita siapkan untuk lapisan yang putihnya. 120 ml santan ditambah 30 gram tepung beras dan 20 gram tepung tapioka dan sedikit garam. Ini semua kita akan campur menjadi satu, dimasukkan ke dalam wadah yang agak besar. Lalu bahan-bahannya kita masukkan semuanya. Diaduk-aduk dulu ya bahan keringnya, sambil sedikit-sedikit dimasukkan santannya. Ini dari setengah bungkus santan instan ditambah air sampai 120 ml. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah tercampur tinggal kita tuang ke adonan ubi yang sudah ngeset. Tinggal dituangkan saja seperti ini. Kukus kembali sampai matang, kurang lebih 20 menitan ya, atau 15 menit. Tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain ya teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 25 menit ini udah matang, sampai lapisan dalamnya juga. Kita tinggal sisir bagian pinggirnya. Ini karena menggunakan minyak tadi ya, dan banyak minyaknya, jadi sampai atas-atas gini minyaknya ke atas. Tapi tidak mengapa ya, asalkan mudah mengeluarkannya. Tuh segini. Karena ini saya buatnya setengah resep, jadi cuman sedikit ya, maksudnya enggak tinggi gitu ya hasilnya. Nah, bisa langsung kita potong-potong. Kita potong dulu bagian pinggir-pinggirnya biar kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Dipotong dengan pisau yang sudah dibungkus dengan plastik biar tidak nempel-nempel ke pisaunya, atau diolesi dengan minyak ya. Dan terlihat ini lembut dan kenyal-kenyal ya. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.